Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin sahabat Fesyar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita hidup di era di mana dunia seolah tanpa sekat. Tren fashion dari berbagai belahan dunia, teknologi canggih hingga kuliner viral masuk ke rumah hanya lewat ujung jari. Kita bangga menyebut diri kita masyarakat modern, namun di tengah gemerlap arus globalisasi yang begitu deras, timbul pertanyaan, di manakah kita letakkan syariat Allah dalam gaya hidup kita sehari-hari? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas betapa pentingnya gaya hidup halal. Sahabat Fesyar yang dirahmati Allah, ketika mendengar kata halal, seringkali yang terlintas hanyalah soal makanan dan minuman. Padahal Islam telah mengajarkan bahwa halal mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari apa yang kita makan, bagaimana kita mencari rezeki, hingga bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Sebagai rujukan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu. Sahabat Fesyar, ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Perintah mengonsumsi yang halal bukan hanya ditujukan kepada orang yang beriman saja, tetapi kepada seluruh manusia, yang menandakan bahwa halal adalah kebutuhan universal. Coba kita perhatikan, kenapa Allah menyandingkan kata halalan dengan thayyiban. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan dalam tafsirnya, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan secara syariat, dan thayyib adalah sesuatu yang baik, bersih, sehat, dan bermanfaat. Contoh kecil, makanan yang halal tetapi basi itu tidaklah baik. Makanan yang enak tapi hasil dari korupsi itu tidaklah halal. Jadi sahabat Fesyar, halal saja tidaklah cukup, tetapi juga harus baik. Tidak berhenti pada makanan saja, halalan thayyiban juga membahas ekonomi. Penghasilan harus didapatkan dengan cara yang adil dan tidak zalim. Gaji dari pekerjaan yang halal itu baik, tapi jika dihasilkan dari suap akan berubah menjadi haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya acak-acakan dan penuh debu. Ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Namun doanya terhalang langit. Mengapa demikian? Rasulullah menjawab, sedangkan makanannya haram, minumannya haram,
pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Secara logika modern, bagaimana mungkin sebuah mesin berfungsi dengan baik jika bahan bakarnya terkontaminasi? Begitu pula dengan jiwa manusia. Gaya hidup yang serba halal akan mematikan kepekaan hati, merusak ketenangan batin, dan menghalangi kualitas ibadah kita kepada Sang Pencipta. Sahabat pesyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa gaya hidup halal itu penting? Karena harta yang halal meskipun sedikit akan terasa cukup. Namun sebaliknya, harta yang haram meskipun banyak tidak akan pernah membawa keberkahan dan ketenangan. Orang yang terbiasa dengan yang halal akan memiliki hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan hidup yang lebih terarah. Sebagai kesimpulan, oleh karena itu, mari sama-sama kita teguhkan langkah, periksa kembali sumber penghasilan kita, perhatikan makanan yang kita konsumsi, jaga pergaulan, dan jadilah modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat di atas kepentingan sesaat. Dari tanah Sumatera ini, mari kita buktikan bahwa dengan ketaatan kepada Allah adalah energi yang besar untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.